Kota kecil di Jawa Tengah ini telah lama menjadi tujuan wisata religi. Makam Sunan Kudus dan Sunan Muria, 2 dari 9 wali penyebar agama Islam di Tanah Jawa, dan Masjid Menara Kudus menjadi daya tarik utama wisatawan. Masjid Menara Kudus dibangun oleh Syekh Jafar Shadiq, atau yang lebih dikenal sebagai Sunan Kudus. Asal-usul nama Kudus bisa ditelusuri dari inskripsi berbahasa Arab yang ada di dalam masjid. Nama Kudus dikaitkan dari kata Al-Quds, sebutan kota suci Yerusalem. Jumlah besar. Nyata adalah Isman Ridwansyah, seorang juru masak berbakat yang memilih terjun langsung dalam gerakan peduli lingkungan. Sejak 2022, Isman bergabung dalam komunitas Kudus Apik Gresik atau Kudus Asik sebagai motor penggerak memulai hari ramah dengan lingkungan, pengolahan sampah organik, hingga mengedukasi masyarakat peduli lingkungan. Dari dapur tempat ia berkarya, bersama para relawan, Isman membuktikan menjaga lingkungan bisa dimulai dari langkah sederhana. Yang pertama memang dunia kuliner itu kaitannya erat dengan sampah atau limbah yang dihasilkan dari proses memasak. Nah, saya lihat itu masih banyak sampah-sampah yang tidak terpilah atau tercampur dengan sampah anorganik atau bahkan sampah residu. Yang dimana sebenarnya sampah anorganik itu kan juga bisa dimanfaatkan ya, jadi sesuatu yang bisa diolah kembali, bisa yang lebih jadi berharga. Jadi dari yang pertama sih itu sih. Yang kedua, permasalahan lingkungan. Nah, di tempat saya sendiri itu sering banjir, itu yang pertama. Yang mendasari saya itu yang pertama sering banjir, sering banyak orang yang membuang sampahnya ke sungai dekat rumah saya. Dan posisinya itu bikin lingkungannya jadi nggak enak ya. Jadi baunya nggak enak dan rumah saya tercemar. Terus Kudus itu sendiri kan kota terkecil di Jawa Tengah. Ya, dengan pola konsumsi masyarakatnya yang sangat-sangat tinggi. Ya, itu menyebabkan kemarin sempat tuh di TPA-nya kita itu penuh. Nah, jadi dari situ pengen banget sebagai environment safe, ya, pengen banget berkontribusi dan ya sedikit sharing tentang ilmu masak, tapi masaknya itu yang berkelanjutan, ya, sustainable living. Biar apa? Dari sampah organik yang dari
rumah itu bisa diolah, bisa jadi bermanfaat kembali. Kalau kita pilah sampah kan udah ada yang milah, udah ada yang ngambil sampah. Ngapain sih kita harus repot-repot pilah sampah? Ngapain sih harus kita yang pilah sampah? Kan udah ada petugas. Nah, stigma-stigma tersebutlah yang kadang agak susah dan harus sedikit demi sedikit dirubah, karena kita harus sadar sebagai makhluk kita itu kan memang produsen sampah, ya. Jadi kita sendiri harus sadar, kita harus juga menjaga lingkungan. Paling simpel itu selalu saya kampanyekan dengan Kudus Apik Resik, Bakti Lingkungan Jarum Foundation, itu untuk pilah sampah dari rumah. Sebagai agen asik, Isman kerap bertemu dengan para pelaku kuliner. Salah satunya Yuli, pemilik resto legendaris Garang Asem Gasasa yang berdiri sejak 1978. Sebagai mitra pertama Bakti Lingkungan Jarum Foundation dalam pengelolaan sampah organik, Yuli sadar restorannya menghasilkan sampah yang besar dan perlu ditangani dengan cepat. Bagi Isman dan Yuli, dukungan pelaku usaha kuliner menjadi kunci sukses program Kudus Asik. Merawat dapur tetap bersih berarti menjaga bumi. Kini, tercatat 400 mitra ikut berperan dalam pengolahan sampah organik. Ya, manfaatnya banyak karena memang mengurangi sampah organik saya. Karena setiap hari itu kan saya menghasilkan sampah organik itu sampai ada 4-5 tong yang besar. Jadi karena memang kita sudah saya pilah-pilah sendiri-sendiri yang organik sama yang non-organik. Jadi secara otomatis sampah yang sudah organik kayak tadi itu kita selesai dipilah, kita tutup biar tidak keluar, mungkin ada lalat hinggap atau gimana gitu. Kedepannya kan juga ini karena sampah saya kan juga nggak punya untuk lahan sampah. Nah, repotnya di situ karena kita tidak punya lahan sampah yang harus membuang setiap hari sampah segitu banyak. Sampah organik yang dikumpulkan tim Kudus Asik dibawa ke fasilitas pengelolaan sampah organik di kantor Oasis Jarum Kretek Factory. Sampah yang dulu menjadi masalah, kini berubah menjadi kehidupan. Melalui proses 6 bulan, lahirlah bibit tanaman dan pupuk untuk penghijauan serta ketahanan pangan. Tak hanya menjaga lingkungan, pengelolaan sampah organik turut membuka peluang penghasilan warga. Sebagai wujud bakti pada lingkungan, seluruh bibit tanaman dan pupuk unggulan yang dihasilkan dibagikan secara gratis agar bermanfaat untuk seluruh lapisan masyarakat. Nah, ketika kami mengolah sampah ini, produk akhirnya itu adalah Bumi Soil. Nah, Bumi Soil ini kita gunakan untuk program-program penghijauan. Jadi kita ambil jalan tengah yang tanaman yang punya nilai konservasi tapi juga punya nilai ekonomis. Dan sampai hari ini masyarakat bisa merasakan manfaatnya, mereka bisa menghasilkan buah dan bisa dipetik dan juga dijual oleh masyarakat. Sehingga hasil akhirnya adalah masyarakatnya lebih sejahtera dan juga kudusnya sampahnya bisa terkelola dengan baik. Hanya saja tantangannya adalah masyarakat itu belum sepenuhnya sadar dan mau memilah sampahnya. Sehingga saat ini kita berupaya menggerakkan masyarakat melalui sosialisasi, kemudian anak muda, itu ayo kita rame-rame memilah sampah agar masing-masing sampah ini punya nilai manfaat. Organiknya bisa diproses di sini untuk membantu merehabilitasi lahan-lahan kritis, kemudian anorganiknya agar punya nilai ekonomis di masyarakat dan residunya bisa tertangani dengan baik. Alhamdulillah setelah kami melakukan penanaman mangga, secara fungsi hutan itu sudah mulai sesuai fungsinya sekitar 70%. Sangat kami rasakan sangat menopang menjadi penambahan hasil ekonomi di masyarakat kami. Mangga Gondo Harum, komoditas kebanggaan desa Gondo Harum, Bukit Pati Ayam Kudus, Jawa Tengah ini memiliki cita rasa manis, segar,
dengan aroma khas mengikat. Pohon-pohon mangga tumbuh subur di Desa Gondoharum, meneduhkan sekaligus menghadirkan panen melimpah. Dahulu, Bukit Pati Ayam, Desa Gondoharum hanyalah hamparan hutan gundul dengan sisa lahan yang ditanami jagung. Hasilnya pun tak mampu mencukupi kebutuhan warga. Tahun 2019, Tim Bakti Lingkungan Jarum Foundation bersama Yayasan Konservasi Alam YKAN melakukan penelitian untuk memulihkan kawasan ini. Setahun kemudian, program penghijauan dimulai. Bibit mangga unggulan dan pupuk organik dari Pusat Pembibitan Tanaman dan Pusat Pengolahan Organik Bakti Lingkungan Jarum Foundation Kudus dibagikan kepada para petani disertai penyuluhan dan pendampingan agar mampu merawat pohon mangga dengan baik. Salah satu warga tersebut adalah Masuri yang telah puluhan tahun menggeluti dunia pertanian. Masuri sebagai ketua kelompok tani Desa Gondoharum bersama 337 petani lain merawat lahan seluas 300 hektar, memastikan pohon tumbuh subur dan panen melimpah. Kawasan Pati Ayam itu sebenarnya dulu hutan besar, hutan sangat lebat. Terjadi penjarahan tahun 1998. Akhirnya di tahun 2020-an itu diduduki petani untuk ditanami jagung. Hutan sudah gundul semua, itu ditanami jagung. Berangsur-angsur ditanami jagung sekitar kurang lebihnya 15 tahun. Tanah terkikis dan mulai tandus. Secara penghasilan jagung sudah mulai berkurang. Bagaimana kami ini selaku orang yang hidup di sekitar hutan, kami melakukan kajian bahwa dengan keadaan tanah yang semakin tandus, akhirnya kami mencetuskan untuk melakukan konservasi. Konservasi yang berdampingan dengan kami jagung, akhirnya terputuskan tanaman mangga. Alhamdulillah setelah kami melakukan penanaman mangga, secara fungsi hutan itu sudah mulai sesuai fungsinya sekitar 70%. Sekitar 70%, air pun sudah mulai bisa teraliri. Dan untuk tanaman mangga sendiri itu sangat kami rasakan sangat menopang menjadi penambahan hasil ekonomi di masyarakat kami. Kini, lahan Desa Gondoharum telah ditanami 28.000 pohon. 50%-nya pohon mangga, tumpang sari dengan pohon jagung. 1 kilogram mangga dibanderol Rp12.000. Dalam sekali panen, kebun ini mampu menghasilkan sekitar 40 ton mangga atau 40.000 kilogram dan meraup penghasilan hingga Rp45 juta per 1 hektar. Begini, selama ini kami untuk menghijaukan hutan, karena di kelompok kami ini luasannya sangat besar, sekitar 300 hektar. Kalau kita swadaya sendiri tanpa dibantu oleh Bakti Lingkungan Jarum Foundation, kami belum mampu. Itu besar sekali. Dengan dikasih bibit yang sampai sekarang ini sudah kami lakukan penanam itu sekitar 28.000. Kami mengharapkan di kelompok saya untuk tujuan yang akhir yang akan menjadi cita-cita di kelompok kami adalah menjadikan kawasan hutan dan kelompok kami ini menjadi penghasil mangga terbesar di Jawa Tengah. Kalau untuk tanaman mangga untuk saat ini memang kondisinya masih 50%. Tapi kalau kita melihat nanti kondisi 7 atau sampai 10 tahun yang akan datang, populasi jagung itu akan mulai mengkerucut sedikit. Tetapi kami tetap optimis. Optimisnya bagaimana? Kita jagungnya hilang, tetapi mangga semakin besar. Tetapi dalam hasil panen semakin pohon besar, semakin banyak buahnya. Pendapatannya semakin banyak. Itu sudah menjadi kalkulasi di kelompok kami bahwa niat kita adalah melakukan konservasi
yang mempunyai nilai ekonomi. Nanti kita seperti yang di Malang itu ambil tabel terus kita ditimbang, makan nanti bebas di sana. Setelah itu ambil yang mau dibawa itu yang dibayar. Penghijauan pohon mangga turut menciptakan sumber penghasilan bagi warga desa Gondoharum. Mengubah tanah yang tandus menjadi kebun mangga dan subur. Memberi harapan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari pupuk itu, kami bisa menghasilkan buah kopi yang lebih lebat dan bisa menghijaukan Gunung Muria ini tadi. Kopi juga jadi sumber penghasilan untuk warga kami. Zaman dahulu itu petani Pratawo itu mereka pada nanam jagung. Udah ada kopi tapi mereka tidak merawat dengan baik. Tidak seperti tahun-tahun ini gitu. Karena jagung itu kan jangkanya kan pendek untuk menghasilkan uang. Nah, ketika mereka menanam jagung itu setiap memasuki musim hujan itu pasti ada longsor atau banjir bandang, itu pasti. Jadi mereka ketika musim hujan itu nggak berani keluar karena jalan ke kebun itu terhalang oleh longsoran.
Jadi saya lebih memilih ke bertani. Karena bertani itu memang dari awal kita itu harus butuh tenaga yang ekstra sih ya. Karena kita merasakan hasil dari kopi itu 5 tahun baru bisa merasakan hasilnya. Dan manfaatnya kita nggak cuman dapat uang, tapi ke konservasi juga. Jadi kita ke tanam kopi itu bisa mengurangi longsor atau hutan-hutan gundul kan itu. Jadi hutan kita bisa kembali hijau lagi. Dan ketika kopi itu sudah mulai hidup, sudah mulai hijau lagi lah. Tahun demi tahun longsor itu semakin berkurang. Karena apa? Akar kopi ini dia bisa menahan tanah gitu. Karena dari panen kopi itu hasilnya lebih banyak daripada jagung, berkali-kali lipat. Makanya kita lebih hidup sejahtera. Jadi kita pengen apa itu bisa kita beli. Pengen motor, pengen rumah bagus atau pengen mobil itu bisa kita beli dari hasil kebun kopi tadi. Tahun 2014, Desa Rahtawu dilanda longsor yang merusak lahan pertanian. Saat itu mayoritas warga bergantung hidup dengan tanaman jagung. Akar yang dangkal dan tak mampu mengikat tanah ketika hujan deras mengguyur. Lahan jagung pun hancur, bersamaan runtuhnya harapan warga. Duka itu memanggil bakti lingkungan Jarum Foundation dengan memberi bibit kopi, pupuk hasil pengolahan sampah organik, serta penyuluhan mitigasi bencana. Upaya ini menjadi titik balik, menyalakan kembali semangat warga untuk memulihkan lereng Muria kembali kokoh. Perkebunan kopi di Desa Rahtawu mencapai sekitar 15 hektar dengan lebih dari 30.000 pohon kopi yang tumbuh subur. Setiap hektar mampu menghasilkan 4-5 ton biji kopi kering per musim, memberi napas baru bagi ekonomi desa. Menjadi kebanggaan Desa Rahtawu. Setiap buah yang dipetik adalah cerita tentang kerja keras, kearifan lokal, dan cinta lingkungan dan hijau. Dari pupuk itu, kami bisa menghasilkan buah kopi yang lebih lebat dan bisa menghijaukan Gunung Muria ini tadi. Kopi juga jadi sumber penghasilan untuk warga kami. Dari tanah yang dulu rawan longsor, kini tumbuh pohon kopi yang mengikat tanah dan asa. Di Desa Rahtawu, penghijauan berkelanjutan tak sekadar meredam bencana, namun turut menghidupkan perkebunan yang menjadi tulang punggung ekonomi tetap lestari. Inilah bakti pada negeri, bukti nyata gerakan peduli lingkungan. Lahir dari langkah sederhana menanam pohon, mampu menjaga bumi, sekaligus mensejahterakan masyarakat. Ya, hasil panen kopi ini saya udah mencukupi keluarga untuk kebutuhan sehari-hari. Perjuangan orang tani untuk sebagai perempuan untuk bantu-bantu suami. Alhamdulillah dari hasil kopi ini saya dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan bisa membeli kendaraan dan hidup saya menjadi lebih sejahtera. Dari kopi warga Rahtawu khususnya hidupnya lebih sejahtera. Saya bisa beli tanah, bisa mencukupi keluarga, buat gudang, penjemuran, punya mobil.